Kegiatan Festival Kinerja Pembangunan ini merupakan kegiatan yang merupakan pelaksanaan tahun kedua setelah yang pertama kita awali di tahun 2016. Untuk pelaksanaan Festival Kinerja Pembangunan tahun 2017 ini merupakan satu paket acara yang besar yang merupakan kerjasama atau sinergi antara Bapeda, Dinas Dinpora Budpar, bagian organisasi Seda, kemudian juga kami juga bersama-sama dengan BUMN, BUMD, juga kami juga merangkul teman-teman komunitas yang ada di Kabupaten Banyumas. Maksud kegiatan ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat, kepada publik, sejauh mana kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyumas yang selama ini dilaksanakan. Ada dua hal yang tentu harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, yaitu adalah hak dan kewajiban. Pemerintah punya kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik, di sisi lain masyarakat atau publik mempunyai hak untuk mengetahui apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan Festival Kinerja inilah yang menjadi ajang bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi dari mulai sektor-sektor pembangunan yang fisik maupun non-fisik. Dalam rangkaian besar tersebut, pagi tadi secara resmi telah dibuka oleh beliau Bapak Bupati Banyumas, Bapak Insinyur Ahmad Hussein, didampingi juga dengan Bapak Wakil Bupati, Dr. Budi Setiawan. Juga secara terhormat kami juga dihadiri oleh dari LAN, dari LAN untuk hadir bersama-sama dengan kami. Tadi pagi secara resmi telah dibuka acara ini. Yang pertama diisi dengan talk show Bupati, Wakil Bupati, dan dari LAN. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi, statement pembukaan oleh Bapak Bupati, kemudian juga dilanjutkan dengan ditandai pembukaannya dengan penggoresan pertama live mural. Pertunjukan live mural ini kami melibatkan teman-teman dari komunitas BCC, Banyumas Creative Committee, Banyumas Creative Center, mohon maaf. Jadi untuk melaksanakan acara live mural pada hari ini, yang kemudian pada puncaknya nanti pada acara penutupan akan dilaksanakan video mapping. Upaya yang telah dilakukan sampai dengan tahun keempat telah membuahkan hasil yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dari berbagai indikator, diantaranya meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Hal tersebut adalah hasil dari kebijakan baru pemerintah tahun 2013 sampai dengan 2018. Kebijakan pemerintah yang selama ini tidak mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Bupati Hussein dan Budi diwujudkan sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang pro-rakyat, terutama rakyat miskin. Program yang sangat menyentuh terhadap kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, serta dukungan APBD yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya, seperti Kartu Banyumas Sehat, penanganan kesehatan ibu hamil dan melahirkan, pembangunan infrastruktur puskesmas dan pustu, akselerasi pembangunan RSUD Banyumas dan RSUD Aji Barang, Kartu Banyumas Pintar, pemberian insentif Wiyata Bakti Guru SD, SMP dan tenaga kependidikan, pembangunan Sarpnas SD dan SMP. Perkembangan IPM Kabupaten Banyumas dari tahun 2012 sampai 2016 selalu meningkat dan pertumbuhan yang paling tinggi dari tahun 2013 sampai 2014 sebesar 1,3 poin. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Banyumas berada di peringkat 15 di Jawa Tengah, sehingga tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori sedang. Pengukuran pembangunan manusia perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. Indeks pembangunan manusia dihitung berdasarkan data yang menggambarkan 4 komponen, yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya terhadap capaian standar hidup yang layak. Untuk bidang kesehatan sendiri, pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya dengan berkomitmen pada program Jamkesda atau KBS. Upaya ini bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Banyumas, khususnya masyarakat yang tidak masuk dalam program Jamkesmas atau KIS. Keberpihakan pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap masyarakat miskin di sektor jaminan kesehatan terlihat dari semakin meningkatnya anggaran Jamkesda atau KBS dari tahun ke tahun. Jumlah peserta KBS sampai tahun 2017 sebanyak 76.371 peserta.
Peserta KBS mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh puskesmas, UPT Dinkes, RSUD Aji Barang, RSUD Banyumas, RS Margono Soekarjo, RSDR Karyadi, RS Sarjito, dan RSJ Surojo. Peningkatan APBD untuk Jamkesda atau KBS sangat signifikan sejak tahun 2012. Pada tahun 2016 merupakan tahun tertinggi pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan APBD untuk Jamkesda, yaitu sebesar 59 miliar rupiah. Pembangunan puskesmas dan pustu merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan puskesmas ditunjukkan melalui semakin meningkatnya jumlah pelayanan puskesmas rawat inap. Sampai dengan tahun 2017 telah terbangun puskesmas rawat inap sebanyak 15 puskesmas. Peningkatan APBD untuk pembangunan puskesmas dan pustu sangat signifikan sejak tahun 2012. Pada tahun 2016 merupakan tahun tertinggi pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan APBD untuk puskesmas. Jumlah angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Banyumas selalu di angka 30 kasus lebih. 2012 32 kasus, 2013 35 kasus, 2014 33 kasus, 2015 29 kasus, 2016 22 kasus, dan sampai Oktober tahun ini terdapat 12 kasus. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi AKI yaitu peningkatan kunjungan ibu hamil K1 dan K4, peningkatan penanganan kelahiran oleh tenaga kesehatan, peningkatan peran bidan desa, penyelenggaraan kelas ibu hamil, dan peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.